Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu resmi dari Menpan RB. Begini regulasi terbaru bagi tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 yang rencananya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Resmi ditetapkan oleh Menpan RB. Begini regulasi kebijakan terbaru bagi tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 yang rencananya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagi tenaga honorer yang mendapatkan hasil kelulusan R2 atau R3 saja, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu di instansi pemerintahan. P3K paruh waktu ini memiliki status yang sama bagi seorang ASN atau aparatur sipil negara, sekaligus mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Kebijakan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu ini sudah ditetapkan melalui Surat Menteri Pan RB nomor B/M/M-TTSM.01.00/2024. Dalam surat tersebut mengatakan bahwa honorer yang tidak mendapatkan formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Konsep P3K paruh waktu ini baru ada di tahun 2025 untuk menyelamatkan honorer dari pekerjaannya agar tetap memiliki kesempatan dalam berkontribusi di lingkungan pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan status honorer yang sudah dihapus dan tidak diberlakukan lagi di tahun 2025 ini. Untuk mengupayakan semua tenaga honorer, maka dibentuk konsep P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Dalam aturan terbarunya, tidak ada lagi keterangan TL atau tidak lulus, melainkan R2 dan R3. R2 diperuntukkan untuk X tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tetapi tidak mendapatkan atau belum mendapatkan formasi. Sedangkan untuk kategori R3 adalah tenaga honorer dalam database BKN yang tidak
kebagian formasi dalam seleksi P3K tahap 1. Status R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan perolehan gaji yang sama saat berstatus sebagai honorer sebelumnya. Tidak ada pengurangan gaji, sehingga anggaran yang disediakan tidak memberatkan negara. Kabar baiknya bahwa P3K paruh waktu akan tetap bekerja di instansi pemerintah tempat honorer bekerja sebelumnya. Mengenai jam kerjanya tetap sama dengan P3K penuh waktu meskipun memiliki nama paruh waktu. Istilah paruh waktu ini berkaitan dengan nomenklatur administratif, bukan pada jam kerja yang diperpendek. Meskipun memiliki status sebagai paruh waktu, namun sebagai pegawai ini tetap bisa berkontribusi terhadap pelayanan publik di instansi pemerintahan. Namun, beban dan tanggung jawab pekerjaannya tidak seberat P3K penuh waktu. Bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang lebih banyak sebagai pegawai pemerintahan. Beban dan tanggung jawab penuh ini, maksudnya beban dan tanggung jawab penuh waktu ini juga bisa diterima oleh P3K paruh waktu sesuai dengan syarat administrasi dan evaluasi kinerja nanti. Hal ini sebagai bentuk jenjang karir yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023 sehingga pegawai dengan status paruh waktu bisa memiliki kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Untuk peralihan atau pengalihan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, maka menunggu optimalisasi atau formasi kosong dikarenakan ada tenaga, maksudnya P3K penuh waktu maupun PNS yang pensiun. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.